Assalamualaikum sahabat kekuatan nyata. Kang Ujang Bustami mendapatkan panggilan dari salah satu Polres. Lantas kenapa Kang Ujang Bustami dipanggil Polres dan apa yang sebenarnya terjadi kepada beliau? Sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe. Semoga yang subscribe dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, Kang Ujang Bustami mendapatkan panggilan ke Polres Kuningan untuk menghadap Bapak Kapolres. Dikarenakan kontennya di channel Kang Ujang Bustami Cirebon yang sering memberantas aksi kejahatan segala jenis perdukunan dan mengusir jin-jin beserta setan-setan belek. Bagaimanakah cerita selanjutnya mengapa Kang Ujang bisa mendapatkan panggilan ke Polres Kuningan? Kesalahan apakah yang dilakukan Ujang Bustami sehingga ia harus menghadap langsung kepada Kapolres Kuningan? Untuk itu tolong disimak video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Di sebuah kota kecil yang terletak di pegunungan terpencil terdapat sebuah polres yang telah berdiri selama puluhan tahun. Polres tersebut terkenal karena cerita misteri yang mengitarinya. Dikatakan bahwa polres ini dihuni oleh roh-roh jahat dan setan-setan yang seringkali mengganggu para petugas. Cerita pertama kali muncul ketika seorang polisi, sebut saja namanya Letnan Joko, yang bergabung dengan polres itu. Joko adalah sosok pemberani dan skeptis terhadap cerita-cerita horor. Namun tidak lama setelah tinggal di polres, Joko mulai mengalami fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Suara-suara aneh terdengar di lorong-lorong yang sunyi. Peralatan polisi sering bergerak dengan sendirinya, dan bahkan beberapa petugas polisi melihat bayangan gelap yang melayang di sekitar gedung tersebut. Ketua Polres, sebut saja namanya Komisaris Jaka, menyadari bahwa kehadiran hantu di dalam Polres tersebut telah menciptakan ketakutan yang signifikan di antara petugasnya. Kemudian ia memutuskan untuk menginstruksikan semua petugas untuk tidak membicarakan kejadian paranormal yang mereka alami, supaya tidak menimbulkan kepanikan di antara masyarakat. Namun rahasia tidak dapat tersembunyi selamanya. Salah satu petugas, sebut saja namanya Aib Turani, tidak tahan dengan ketakutan yang terus menghantui dirinya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang asal-usul Polres yang angker ini. Rani menyusun catatan dan wawancara dengan petugas veteran yang telah lama bertugas di sana. Melalui penelitiannya, Rani menemukan fakta mengejutkan bahwa Polres tersebut dibangun di atas bekas pemakaman massal yang terjadi puluhan tahun yang lalu. Saat itu terjadi kerusuhan besar-besaran antara dua kelompok masyarakat yang menyebabkan banyak korban tewas. Tidak semua jasad ditemukan dan dipindahkan ke pemakaman, sehingga sebagian tetap terkubur di atas tanah, di mana Polres tersebut berdiri ketika Rani mengumumkan penemuan ini kepada rekan-rekannya. Petugas lain menjadi semakin yakin bahwa mereka benar-benar berinteraksi dengan roh-roh dari masa lalu yang belum tenang. Namun Rani tidak puas hanya menemukan fakta tersebut. Kemudian ia bertekad untuk menyelesaikan masalah ini dan mengusir roh-roh tersebut dari Polres. Rani melakukan kontak dengan seorang paranormal terkenal di kota tersebut yang bernama Kang Ujang Bustami Cirebon. Kang Ujang memiliki keahlian dalam bertemu dengan roh dan membantu mereka menyelesaikan urusan yang belum terselesaikan. Dengan bimbingan Ujang Bustami, Rani mampu berkomunikasi dengan roh-roh yang masih berada di Polres tersebut. Setelah berbulan-bulan proses penyelidikan dan mediasi dengan roh-roh tersebut, dan Kang Ujang Bustami akhirnya menemukan kebenaran di balik kisah misteri Polres. Para roh jahat tersebut sebenarnya adalah jiwa-jiwa yang haus akan keadilan dan ingin meminta pengampunan atas kematian mereka yang tragis dalam upaya untuk meringankan mereka. Rani berkolaborasi dengan sesama petugas Polres untuk mengadakan upacara peringatan untuk korban-korban tersebut. Masyarakat setempat juga dilibatkan dalam proses ini sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Setelah acara tersebut selesai, aktivitas paranormal di Polres ini secara bertahap meredah. Dengan keberanian dan kesabaran dari para petugas Polres,
serta bantuan dari Kang Ujang dan Rani, Polres itu akhirnya terbebas dari kehadiran hantu yang mengganggu masyarakat dan petugas. Polres itu pun dapat menjalani aktivitas mereka dengan tenang. Kisah tentang Polres yang dulu dihuni hantu pun menjadi legenda yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya di kota itu. Inilah klarifikasi dari Kang Ujang Bustomi bersama Kapolres. Mari kita simak videonya sampai selesai. Ruangan mana? Ruangan mana? Oh, ada kuntilanak di mana? Nah, itu siapa bapak sendiri? Bukan. Oh, bukan. Terus langsung orangnya kabur. Jadi saat kapan? Udah saya di situ. Sudah di tebang pohonnya. Oh, ada pohonnya. Ada pohonnya. Ketika sudah di pohon masih ngamuk aja. Masih bilang. Oh, langsung bilang. Selain kuntilanak berapa lagi? Seperti yang pertama, saya anak kecil nangis. Yang digendam. Mau lihat? Coba aja dong. Mana sih tadi? Nah dulu di Lampung itu lampu lagi yang aneh Pak? Pernah yang aneh gitu? Sekarang karena Lampung sendiri saya itu sangat luar biasa Pak, masalah yang lain nih Pak. Ya. Jadi banyak sih kalau di Lampung ya, kalau mereka tuh kadang yang namanya badik, berdiri sendiri, jalan itu karena adalah hal yang biasa lah kalau Nah dulu kakek itu meninggalkan pusaka apa Pak? Satu aja, apa pusaka? Ya, tinggal tombak, ada tombak tadi dipegang sama kakak. Nah dulu pohon yang ditebangnya mana Pak? Pohon yang ditebangnya mana? Oh pohon apa itu? Oh pohon jati. Ini tempat barang bukti kendaraan bermotor. Dan di sana ada di sini dari itu. Bilang. Saya mau kecelakaan. Kalau kecelakaan, ada lantas. Warnanya di mana? Oh, berarti anak merahnya di sini. Terbang atau gimana? Cepat dari arah sana. Kita dari arah Bang Tenis di sini. Setelah itu ada batang. Kita lihat. Deteksi aja Pak. Saya kalau deteksi depan yang lain mau, saya kalau depan Pausan nggak berani saya. Kan saya host Pak. Deteksi aja sebentar. Kalau macam-macam tembak aja di jalan. Gimana menurut Bapak sendiri sini? Ini aman Pak? Aman. Positif Pak. Nah menurut Bapak sendiri nih terakhir Pak, tentang masalah gaib itu gimana Bapak? Adanya gaib itu, kita harus seperti apa? Ya, mempercayai gaib itu harus seperti apa? Ya, memang ada, jadi kita harus percaya. Kita harus percaya memang itu ciptaan Allah, tapi jadi harus sadar bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Jadi kenapa harus takut? Seperti Pak tadi bilang, kita mau melakukan semuanya di jalan yang benar. Dan ini tugas ini sangat mulia. Kita niatkan untuk ibadah dan berdoa. Kita enggak jelas usaha, kita tawakal di jalan yang benar. Insyaallah kalau kenapa pun juga jadi masuk. Nah, untuk nih apa saran pada penjahat-penjahat yang memiliki keilmuan itu seharusnya seperti apa? Kalau ilmu yang benar nggak apa-apa. Kalau ilmu yang nggak benar, karena saya yakin walaupun dia punya ilmu untuk asal kejahatan itu, karena di dunia itu ada orang yang sakti ya, Allah hebat. Saksi hebat hanya milik Allah. Ya. Ini ada yang hafal nggak soal saya Pak Polisi? Ada. Nah, tahanan aja malah kali polisi. Apa soal yang dia jalan saya Pak? Apa Pak? Apa? Nah ini saya mau. Apa Pak? Ini Pak. Apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Terus? Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa tuh Pak Polisi aja sholawat, Pak Polisi aja istighfar, Pak Polisi aja selalu memperbaiki. Kenapa kita semua tidak? Ya Pak Polisi saksi itu sholawat. Pak Kapolres terima kasih ya semuanya Pak Kasat. Pak Kasat yang ngumpet Pak ini Pak Kasat. Jadi ini saya sudah keliling-keliling, jadi Ibu Sekretaris Komanik. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres dan anggotanya ketika di jalan full bantu apa semua membantu pemerintah agar peningkatan ini berhasil lah. Tadi gimana Pak? Diperiksa juga? Diperiksa lagi Pak. Lupa lagi nggak pakai masker. Mudah-mudahan saya dan sahabat semesta dalam lindungan Allah. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, takut satu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.